Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, hari ini ya untuk channel kali ini saya akan membahas tentang pembahasan latihan soal eksponen untuk bagian yang pertama dan yang kedua. Untuk yang pertama yaitu tentang manfaat eksponen dan yang kedua adalah penyederhanaan bentuk eksponen dengan menggunakan sifat-sifat eksponen terkait dengan sifat yang sudah pernah dijelaskan di materi SMP kelas 9. Oke, kita langsung saja. Oh ya, kalau misalkan kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan like, oke, share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info terbaru terkait video pembelajaran di channel ini, oke? Nah, kita langsung masuk ke latihan pertama, yaitu tentang manfaat eksponen. Untuk manfaat eksponen ini sebenarnya sangat banyak, sudah ada di video pertama saya paparkan, ya. Salah satunya di bidang kimia, ekonomi, fisika, kebumian. Oke. Nah, itu terkait dengan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil sehingga kita diberikan kemudahan untuk menyederhanakannya. Oke. Nah, yang pertama di sini diminta untuk menentukan notasi ilmiah dari bilangan berikut. Untuk yang pertama yang diminta adalah menyatakan notasi ilmiah dari 4.057 juta. Oke. Apakah bilangan yang ini ada komanya? Jika belum, maka tambahkan komanya di paling belakang. Oke, karena bilangan asli itu bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal, jadi tambahkan komanya. Kemudian kamu ingat kembali ada materi yang menyatakan jika pergeseran terjadi ke kiri, maka pangkatnya itu menjadi pangkat positif. Kemudian jika pergeseran terjadi ke kanan, maka pangkat bernilai negatif. Oke? Sehingga bilangan yang ini akan kita nyatakan dalam bentuk bilangan berapa yang dikalikan dengan 10 pangkat berapa. Oke? Nah, untuk yang ini, untuk bilangan yang ini haruslah bilangan yang berada di antara 1 sampai 10. Oke, jadi bilangan yang ini harus bilangan yang berada di antara 1 sampai 10. Sehingga 4.057 juta ini harus disederhanakan dengan cara menggeserkan tanda komanya ke kiri. Oke. Berarti ini saya tuliskan kembali dulu. Berarti pergeseran kita lakukan ke kiri 1 2 3 4 5 6. Kalau sampai sini itu masih 4.057. Masih boleh ya. 7 itu masih 405,7. 8 9. Oke? Berarti sampai di sini. Karena pergeseran ke kiri, maka pangkatnya menjadi pangkat positif. Maka ini hasilnya adalah 4,057. 4,057 adalah bilangan yang berada di antara 1 sampai 10. Oke? Jadi ini jawabannya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk nomor yang kedua. 205.000. Ini sebenarnya sama kasusnya dengan nomor 1. Apakah ada tanda komanya? Jika belum ada, maka tambahkan komanya di belakang. Langkah selanjutnya, nyatakan dia dalam bentuk perkalian dua buah bilangan. Perkalian dua buah bilangan. Bilangan berapa dikalikan dengan 10 pangkat berapa? Oke, ternyata ini harus pergeseran ke kiri. 1, 2, 3, ini masih 205. Kalau ini masih 20,5, 20 itu masih bilangan yang lebih dari 10. Oke, kita lihat pergeserannya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata di sini 5 kali, berarti ini hasilnya adalah 2,05. Oke, jadi 00 ini nggak usah ikut. Pangkatnya tadi karena dia bergeser ke kiri, berarti pangkatnya positif. Pergeseran sebanyak 5 kali ke kiri, berarti pangkat positif 5. Oke, jadi hasilnya adalah 2,05 kali 10 pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk yang ini. Untuk yang ini ternyata sudah ada komanya. Nah, jadi tidak perlu kita tambahkan koma. Nah, selanjutnya tapi masih 658,1. Dan bilangan ini masih lebih dari 10, sehingga harus kita lebih perkecil dengan cara menggeser tanda komanya ke kiri. Oke, dikali 10 pangkat. Karena dia pergeseran ke kiri, nanti pangkatnya berarti pangkat positif ya.
Kita geser 1, 2. Oke, berarti 6,581 kali 10 pangkat 2. Oke, next yang ini. 0,000675. Oke, sudah ada juga komanya. Kali 10. Oke, selanjutnya kita mau cari bilangan yang di sini ya. Bilangan yang di sini adalah bilangan yang berada di antara 1 sampai 10. Tapi ini kan 0,00. Ini adalah bilangan yang sangat kecil, jauh di bawah 1. Sehingga untuk kita dapatkan bilangan 1 antara 1 sampai 10 dilakukan dengan cara menggeser tanda komanya. Oke, ke kanan. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini ya. Berarti hasilnya adalah 6,75 dikali dengan 10. Pangkatnya berapa? Ternyata 4. Pergeseran dilakukan ke kanan. Oke, kalau pergeseran ke kanan berarti pangkatnya menjadi pangkat negatif. Berarti negatif 4. Oke. Ini untuk pembahasan yang latihan pertama. Silakan kalian cek, perbaiki jika ada jawaban dari adik-adik yang ada yang keliru. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke latihan yang kedua, yaitu tentang penyederhanaan eksponen. Tentukan bentuk sederhana dari bentuk berikut. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, yaitu kalau diminta untuk menyederhanakan bentuk eksponen atau bentuk sederhananya, ya bentuk sederhananya ini haruslah kalau dia minta bentuk sederhana, maka ketika pangkatnya telah positif, ya telah positif, disitulah dikatakan bentuknya sudah paling sederhana. Jadi harus pangkatnya positif dan kemudian antara yang sejenis itu sudah harus terkelompokkan. Maksudnya adalah sesama X misalkan, atau sesama Y, atau sesama konstanta atau suatu bilangan. Oke, kita masuk kemari. Kalau misalkan X kuadrat kali Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 3 kali Y. Nah, namun sebelum saya bahas ini, saya bahas dulu cara cepat untuk pangkat negatif ya. Untuk cara cepat pangkat negatif, untuk cara cepatnya, misalkan kalau kita dapat sebelumnya ya, adik-adik dapat katakanlah 3 pangkat negatif 2. Nah, ini kalau berdasarkan sifat eksponen, kalau pangkat negatif berarti dia berubah menjadi pecahan. 3 pangkat negatif 2 berarti menjadi 3 pangkat 2, tapi posisinya berada di bawah atau pindah. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan gimana kalau ini ya berada di bagian penyebut. Misalkan kayak gini. 1/3 pangkat negatif 2. Berarti ini ternyata pangkat negatif berada di bawah. Kasih naik dia ke atas, kemudian positifkan pangkatnya. Berarti menjadi 3 pangkat positif 2. Kemudian kalau misalkan gimana kalau kedua-duanya pembilang dan penyebut itu memiliki pangkat negatif. Misalkan 5 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3. Oke, berarti 5 pangkat negatif 2 ini berada di atas. Kasih pindah dia, kemudian pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Kemudian 2 pangkat negatif 3 berada di bawah, maka kasih pindah ke atas dia, berarti pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Oke, atau dengan kata lain, dibalik, 2 berada di atas, 5 berada di bawah, tapi pangkatnya harus berubah menjadi pangkat positif. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh. Masuk ke nomor 1 latihan ya, atau bagian A latihan. Di sini masih ada pangkat negatif, yaitu Y pangkat negatif 1 dan X pangkat negatif 3. Maka tujuannya kita ini harus pangkat positif. Tapi dengan catatan ya, selain itu kita harus mengelompokkan yang sesama variabelnya. Oke. Jadi untuk yang pangkat positif itu sudah ada X kuadrat dan Y. Ya. Oke, jadi itu ditulis kembali saja. Yang sudah pangkat positifnya ditulis kembali. X kuadrat dikali, ini juga dikali dengan Y. Y pangkat negatif 1 berada di atas. Kasih pindah di bawah, pangkatnya menjadi pangkat positif.
X pangkat negatif 3 itu berada di bawah. Kasih naik ke atas dia, pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Oke? Nah, selanjutnya ingat kembali sifat yang dimana dua buah bilangan berpangkat yang basisnya sama kemudian dia diperkalikan, ya, diperkalikan seperti ini, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, itu sifatnya. Berarti X kuadrat dikali dengan X pangkat 3, karena dia basisnya sama-sama X, maka pangkatnya dijumlah. Berarti X pangkat 2 plus 3 per Y pangkat 1 plus 1. Berarti ini hasilnya adalah X pangkat 2 plus 3, berarti X pangkat 5 per Y pangkat 2. Oke, kita lihat. Ternyata di sini tidak ada lagi yang X-nya telah terkumpulkan dalam satu bagian, yaitu sama-sama X, dan ini sama-sama Y. Nah, selanjutnya pangkatnya juga sudah pangkat positif. Ini adalah bentuk yang sudah paling sederhana. Oke, selanjutnya kita lihat, berarti ini jawabannya ya. Kita lihat untuk bagian B-nya. Nah, di sini 3/2A berpangkat negatif 2. Oke, untuk yang ini juga ingat kembali sifat. Oke, sifat ketika ada bentuk pecahan dipangkatkan, maka pembilang pangkatkan keluar, penyebut juga pangkatkan keluar. Berarti ini menjadi A pangkat M per B pangkat M. Berarti untuk soal ini bisa kita tuliskan berdasarkan sifat menjadi 3 pangkat negatif 2 per 2A berpangkat negatif 2. Nah, berdasarkan sifat pangkat negatif tadi, maka kalau dia pangkat negatif berada di atas, kita bisa kasih pindah, ya, main pindah-pindah. Berarti ini 3 pangkat negatif. Kasih pindah di bawah dia menjadi pangkatnya positif. Ini berada di bawah pangkat negatifnya. Kasih pindah dia ke atas. Pangkatnya menjadi pangkat positif. Oke? Nah, kemudian kembali diingat sifat. Kalau misalkan kita dapat dua buah bilangan diperkalikan, kemudian dia dipangkatkan, maka masing-masing bilangan dipangkatkan. A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Oke, berarti ini hasilnya adalah 2 pangkat 2 dikali dengan A pangkat 2 per 3 pangkat 2, itu hasilnya adalah 9. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. A pangkat 2 tetap A pangkat 2 per 9. Oke, ini jawabannya. Kita langsung lanjut ke bagian C. Nah, ini sedikit lebih kompleks ya. Nah, di sini ada tanda kurung, kemudian ada bilangan berpangkat. Untuk kasus kayak gini, kalau misalkan yang di dalam pangkat itu masih bisa disederhanakan, maka sederhanakan saja dulu dia, baru dipangkatkan keluar. Oke, supaya itu lebih mudah. Kita lihat di sini. Oke. Nah, 4/2 ini bisa coret. Oke. 4 bagi 2 berarti jawabannya 2. Oke, saya tuliskan di sini. Berarti dapatnya adalah 2. Nah, selanjutnya kalau di sini X pangkat 5/2, ini X pangkat min 3/2, maka ini kasih naik ya. Berarti yang pangkat positif saya tuliskan kembali X pangkat 5/2. Oke. Ini X pangkat min 3/2 berada di bawah, kasih naik dia. Berarti dikali dengan X pangkat positif 3/2. Kita lihat Y-nya. Sekarang Y-nya, Y di atas itu pangkatnya negatif. Y di bawah pangkatnya positif. Yang positif tulis kembali saja. Y pangkat 2/3 dikali Y pangkat min 7/3 itu kasih turun ke bawah dia, kemudian pangkatnya positifkan. Y pangkat 7/3. Oke, Y telah konstanta sudah, X sudah, Y juga sudah, berarti sisa Z-nya nih. Nah, untuk Z kita lihat. Z pangkat negatif 3/4 berada di atas,
Oh, berarti ini kasih pindah ke bawah. Ternyata Z-nya yang di bawah itu pangkatnya sudah positif, maka tulis kembali yang pangkat positif. Berarti Z pangkat 5/4 dikali dengan Z pangkat min 3/4, kasih pindah ke bawah ya. Ini saya kasih perpanjang. Berarti Z pangkat positif 3/4. Oke. Setelah selesai, tutup kurung, kemudian pangkat 2. Nah, selanjutnya, tidak masalah sih ketika ini kamu kalikan keluar semua, itu nggak masalah. Kalau mau disederhanakan dulu dalam kurung juga lebih baik ya. Kita sederhanakan dulu yang di dalam kurungnya. Oke, ini ternyata 2 nggak ada temannya lagi, dikali X pangkat 5/2 dikali X pangkat 3/2. Ini adalah dua buah bilangan, kalau yang mana basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan ketika mereka diperkalikan. Oke, berarti X pangkat 5/2 ditambah 3/2, karena penyebutnya sudah sama-sama 2, maka pembilangnya saja yang kita jumlahkan. 5 plus 3/2 dibagi dengan Y pangkat, ini juga penyebutnya sudah sama-sama 3, berarti pembilangnya saja yang kita jumlahkan. 2 tambah 7/3 dikali dengan Z berpangkat, ini juga penyebutnya sama, yaitu sama-sama 4, maka pembilangnya saja yang kita jumlahkan. Berarti 5 plus 3/4. Oke, kemudian pangkat 2 sama dengan, ini tetap 2 kali X. 5 tambah 3 itu 8. 8 dibagi 2. Nggak usah tulis 8/2. Itu bisa kamu sederhanakan ya, adik-adik sederhanakan, berarti menjadi 8 bagi 2 berarti 4. Dibagi dengan Y berpangkat. 2 tambah 7 itu 9. 9 bagi 3 berarti 3. Itu bisa disederhanakan ya, jadi nggak usah lagi dibiarkan menjadi pecahan ya. Kali dengan Z berpangkat, 5 tambah 3 itu 8. 8 dibagi 4 berarti 2. Oke. Pangkat 2. Nah, setelah sampai di sini baru kita pangkatkan keluar. Ya, berdasarkan sifat berarti 2 dipangkatkan ke 2. 2 pangkat 2 dikali X pangkat 4 juga dipangkatkan 2 dibagi dengan Y pangkat 3 juga, ini dipangkatkan keluar, yaitu pangkat 2 dikali dengan Z pangkat 2, ya, Z pangkat 2 berpangkat 2. Ya, hasilnya /2 pangkat 2 itu 4 dikali X. Oke, 4 kali 2 berarti 8 per Y. 3 kali 2 berarti 6, berarti Y pangkat 6 dikali Z pangkat 2 kali 2 berarti 4. Oke, inilah hasilnya. Jadi pangkatnya sudah positif, tidak ada lagi yang sejenis berdiri masing-masing, semuanya sudah terkelompokkan. Oke, sekian, terima kasih. Kalau misalkan ada yang keliru jawabannya adik-adik, silahkan diperbaiki supaya nanti bahan belajar yang kamu pelajari itu adalah yang jawaban yang benarnya. Oke, pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.